Halo semuanya, balik lagi sama gue Always Bos. Konten sebelumnya kita sudah mengulik tentang apa saja yang harus di-upgrade dan apa saja syarat-syarat buat naik HK, buat cepet naik HK ya guys. Terus pembahasan kali ini kita akan mengkulik ya sedikit lah ke step selanjutnya, yaitu kita membahas atau mengkulik sebuah bangunan yang bernama teknologi. Nah, di teknologi ini bisa juga mendapatkan ada ya maksudnya teh yang tertentu yang buat naikin power lah gitu ya. Semuanya sebenarnya di bangunan itu juga ada yang buat nambahin power buat squad kita. Di teh juga pun ada itu. Nah, lanjut kita dari awal dulu nih. Bangunan teh itu sebenarnya kita dari awal tuh cuman dapat satu. Nah, yang kedua ini kita harus membeli dengan harga 165 kalau nggak salah ya. Itu belum pajak kalau nggak salah. Kalau gue saranin ya lu itu harus punya teh 2 kalau gue saranin ya. Kalau enggak teh 1 pun juga bisa sih sebenarnya, tapi agak lambat sedikit lah buat samain power. Gue juga pernah nyoba di T1 pun ya sedikit lambat lah samain power sama member dari aliansi yang dulu. Nah, di ini kan terlihat apa tuh, bangunan gue tuh ada 3. Jadi sini tuh ya gue di server 270 ini udah masuk updatean ya terbaru lah, berkata udah season 3, terus udah bisa naik kakak sampai 35. Nah, di updatean itu tuh ada juga yang dapet tuh updatean yang buat nambahin teh 1 lagi. Nah, teh 1 lagi ini dapatnya gratis, nggak bayaran, dan dapat juga bengkel part tuning ini nih, ini, dan ini dapat output minyak juga. Buat kalau yang AK31 35 itu harus pakai minyak juga, nambahin lah. Kayak ini kan ada nih minyaknya tuh, ini minyak. Nah itu, nah langsung aja lah, kita langsung ngebahas ke dalam tehnya langsung. Nah, di dalam teh itu banyak ya bagian-bagiannya, apa yang harus di upgradein, di up. Ada yang buat ya resource, ada yang buat bangunan, kecepatan bangunan, ada yang buat kecepatan risetnya, buat kecepatan ini riset. Terus ada yang buat nambahin power, ada yang buat nambahin skor di versus aliansi. Itu ada juga yang buat dapetin ketika lu HK30 itu dapetin T10 atau Tentara 10. Itu T10 itu udah paling tinggi derajatnya ya. Nah, di kolom pertama ini itu ada perkembangan. Di sini dalamnya itu ada ya seputar ya, ini namanya buat kecepatan up bangunan kita. Terus up buat riset, ini buat barak, ini buat rumah sakit, nambahin rumah sakit, kapasitas rumah sakit, ini buat
kecepatan pelatihan, ini buat meningkatkan penyembuhan, ya gitu-gitu ya. Kita ambil simpelnya aja ya, yang poin penting-pentingnya aja kita ambil ya. Di sini tuh kalau di apa namanya, di bagian perkembangan ini, yang pentingnya itu kita, kalau gue ya, gue yang main nih, style gue yang main itu, yang penting-pentingnya tuh ya ini nih, buat kecepatan barat, kecepatan apa nih, bangunan, kecepatan riset, ya pokoknya yang tengah nih, yang ini tengah ini paling penting nih sebenarnya, yang tengah paling penting. Ini yang gue maksin dulu, kalau ini belum nih, karena waktu itu gue pengen maksin, muncul tuh HK31, langsung gue fokus aja, langsung naikin HK lah buat sampai HK35 tuh. Makanya gue putusin dulu nih, gue nggak upgrade lagi nih, paling yang buat teh doang, karena di teh itu juga buat nambahin power, jadi gue ningkatin lah buat upgrade kecepatan risetnya gitu. Ini juga nih belum nih, ini sebenarnya juga ngaruh juga buat nambahin kapasitas di drill kita tuh. Misalkan dari 1500 ditambahin 1000 jadi 2000 atau berapa, sekiranya gue nggak tahu tambahnya berapa gitu kapasitasnya. Paling tuh di level 5 nambah 5% tuh, itu gue kurang akurat ngitungnya itu berapa dia nambahnya. Kalau nggak salah sekitaran 300 atau 600 lah sekian gitu. Nah ini juga nih ngaruh juga nih buat di, ya berkata defense lah, ini berkata defense ataupun tech, nggak tahu gua, di pertempuran PvP kayak itu, kayak apa, lu ketika bertarung satu lawan satu pas perang war vs atau warzone tuh, nyerang base orang, terus ada juga di pas ntar nyerang di truk, nyerang di arena, nyerang di duel juara dan event-event waktu terbatas lainnya gitu. Ini gue ngaruh sebenarnya, ini gue sebenarnya gue pengen maksin tapi terhalang ya itu apa, muncul HK31, ya gue fokusnya ke HK31, soalnya HK31 ada syaratnya lagi tuh, nanti gue jelasin lagi. Lanjut aja ya, langsung kita ke pusat ekonomi nih. Ekonomi juga ini di dalamnya itu mencakup buat memproduksi semua tambang-tambang kita, atau ketika kita farming di tambang di peta gitu. Sebenarnya ini semua fungsi nih biar cepat memproduksi, dapat kita RSS, dapat sumber daya lah ibarat kata ya, buat sumber daya itu buat bangun, buat upgrade bangunan, upgrade teh, apa, riset, terus buat bikin gear, nambahin gear buat jadiin ke gear batu, itu harus pakai koin. Cuman kalau gear itu cuma pakai koin, nggak pakai apa, ini roti sama besi udah. Oh ini ngaruh juga nih, paling ini sedikit sih waktunya, cuma untuk satu hari, paling ke level 5 nya tuh paling ke antara 5 hari atau 4 harian gitu ya. Ini agak cepet-cepet dikit nih kalau waktu ini. Nah makanya dari itu gue saranin tuh, lu punya TH2 tuh benefit lah, ada banyak benefitnya maksudnya gitu ya. Kenapa banyak benefitnya? Yang gue kasih tahu kenapa banyak benefitnya itu, lu ketika lu upgrade, misalkan upgrade perkembangan, dan lu keduanya itu bisa upgrade hero. Nah itu soalnya di hero ini tuh waktunya lama-lama upgrade. Kayak ini aja gue kemarin tuh berapa hari ya, ini aja ke level 5 26 hari, ini kemarin ke level 4 berapa hari gitu ya. Pokoknya gitu, jadi selang-seling aja ya kan, lu perkembangan lu jadi lu pindah ke ekonomi. Ini soal waktu cepet-cepet ini perkembangan sama ekonomi, yang waktu cepet nih buat upgrade. Paling level-level apa di bagian bawah ini nih paling lama nih
bisa sampai 8 harian nih, 8 harian kan, 8 harian. Nah ini T1 perkembangan dan ekonomi ini lu atur deh tuh, pokoknya style lu gimana lah caranya. Main ini mah sebenarnya eksperimen aja lah, sesuka hati lu gimana cara mainnya, enjoy aja, bawa santai dan proses lah berkata buat jadi apa tuh power yang tinggi tuh ya proses lah. Gue juga proses, nggak langsung instan nih. Kalau instan mah lu harus top up lah gitu. Terus tehnya kedua itu hero gitu, enak. Jadi yang terpenting dalam apa nih di teh ini tuh, yang terpenting sebenarnya tuh ya hero, unit, garasi, ini garasi 1, garasi 2, garasi 3. Ini penting nih, penting. Sama ini satu lagi penting ya, special force nih. Special force semuanya sih sebenarnya penting ya, paling penting yang buat nambahin power ini doang nih, hero, unit, garasi, special force, apa lagi ya buat ke HK30 ya, mentok HK30 ya buat ke T10 ini di pasukan khusus ada nih di bagian spesial ini T10. Nanti itu gue jelasin lagi, pokoknya ke hero dulu nih apa benefitnya di hero. Ya di hero tuh ya lu kalau misalkan main squad tank upgrade tank, tapi kalau yang di atas ini maksin aja dulu nih, soalnya waktunya cepet juga ya, cuman berapa hari gitu gua enggak juga. Ini aja ke level 4 3 hari, ini ke level 5 6 hari, ini cepet nih, masih jangka waktu cepet lah kalau menurut gua. Kalau yang di bug udah penguasaan tank kan satu, penguasaan tank satu, penguasaan pesawat satu, ini penguasaan rudal satu, ini masih jangka waktunya cepat. Kalau udah masuk ke penguasaan tank 2, penguasaan rudal 2, penguasaan pesawat 2 itu loh lama guys, lama nih aja 8 hari. Jadi berkata ya ini fokusin dulu, ini maksimalin lah maksin nih sampai sini. Nah ini baru nih ntar lu turun-turunnya ke bawah nih, bawah biar ya berkata lu balance lah, squad 1 tank, squad 2 aircraft, squad 3 misil itu balance. Jadi ini satu level udah sampai bawah nih, naik lagi ke atas gitu. Jadi yang di bawah ini juga ngaruh juga nih, kalau misalkan lo naikin ini ya semua ke buff, semua hero yang tipe itu ke buff semua. Dari kalau misalkan ini kerusakan ditimbulkan, semua tipe semua tipe hero nya ke buff semua, dapat buffnya kerusakan itu ya. Terus dapat attack juga, buff attacknya, terus dapat buff hero nya juga, buff defense, buff daya tahannya, buff HP lah gitu, nambahin HP, nambahin defense, nambahin attack, nambahin kerusakan gitu. Itu pokoknya ke bawah aja dulu. Kalau gua style tuh, kalau kayak gua mah ke bawah dulu, soalnya itu semakin naik levelnya itu semakin lama waktunya, makanya gue kebawahin dulu baru ke atas lagi gitu aja, terus bawah ke atas ke bawah, ke atas ke bawah, ke atas ke bawah gitu. Nah lanjut ke unit ini. Dalam unit ini yang terpengaruhnya juga udah masuk ke dalam power juga ya. Soalnya kalau di unit ini, kalau dia buat maksimalin ke tentara kita. Jadi misalkan nih peningkatan attack unit ya, dia nambahin attack buat troopsnya, buat tentara kita itu, nambahin dev unit. Ini juga ngaruh juga sebenarnya. Jadi semakin ya lu HK30 dapet T10 itu semakin kuat juga gitu. Udah ya sebenarnya unit gitu aja buat tentara doang, buat tentara. Ada yang buat nambahin tentara kita di squad. Nah kan setiap squad tuh ada ngebawa tentara berapa sekian gitu, misalkan 2K gitu ya. Nah itu bisa nambah,
ada yang 1K bisa nambah ke 2K gitu. Kalau gua sekarang itu lebih kuat itu soalnya 2K dah, ada tentara masuknya. Lanjut. Nah ke garis 1. Kenapa garis 1 gue level max ini? Nah gue akan kulik sedikit, bahas lah kenapa sampai max ya, karena gue dulu gue maxin itu ya, ini ngaruh juga sih buat squad 1 kita kan ya, karena sini waktunya cepet, kalau nggak salah cepet dah, lebih cepet dari yang unit sama apa tadi tuh hero. Lumayan lah, nggak terlalu sampai 20 hari kan, ada tuh tadi yang di bawah tuh hero 20 hari. Nah itu hanya agak cepat, makanya cepet gua maksimalin yang garasi dulu. Kalau garasi 2 sama aja sebenarnya, isinya tuh yang sama kayak apa, garis 1 kayak buat attack monster, defense apa, mengurangi damage dari monster, nambahin defense pasukan lu, nambahin attack hero lu, itu aja, nambahin darah hero lu, sama aja semua buat nambahin power juga. Di sini juga ada buat penambahan powernya tuh. Nah terus kalau di garis 2, sebenarnya garis 2 sih ya enggak ini banget ya, buat yang bagi para pemula tuh enggak, soalnya jarang digunain. Kalau gua tuh dulu di squad 2 tuh, di garasi 2 tuh jarang digunain. Paling kan kalau nyerang base tuh squad 1. Nanti kalau bisa sih gua bikin videonya cara nyerang biasa gimana biar enak gitu ya. Ada sih triks lah, bukan triks ya, pasti semua pada paham lah cara nyerang base gimana, gini ya gitu. Garis 1, garis 2, garis 3 sama aja isi dalamnya gitu semua, buat attack monster, mengurangi damage monster, terus buat kecepatan rally, buat pertahanan di squad kita, ngedev kita gitu. Terus lanjut langsung ke duel aliansi. Ini sebenarnya ngaruhnya, kalau ini ngaruhnya bukan ke power, kalau ini ngaruhnya buat penaikan di versus aliansi itu, penaikan poin lah, berkata ketik nambahin poin lo, nambahin skor lo gitu, berkata dari tugas radar, dari tugas speed up, dari tugas rekrut hero, dari ini buat ngebuka kotak 4-6. Jadi kan lu pertama-tama awal tuh kalau nggak salah baru kotak 1, 2, 3. Nah kalau lu mau buka kotak 4-6 itu harus dulu buka ini dulu. Nah itu ya pokoknya ke bawah dulu, ke bawah itu nggak salah level 1 doang apa 5 gitu ya, lupa. Sorry banyak lupanya, gua kadang nggak inget sih. Ya tinggal up aja yang pasti gitu. Kadang gue juga jarang gue paling nggak fokus kesini. Sebelum tes 10 paling gue nggak fokus ini. Kalau sudah tes 10 baru gue fokusin kesini. Gitu aja sih, paling yang penting aja sih sebenarnya ini nih, buat ngebuka kotak. Soalnya kotak itu lumayan, 456 lumayan. Terus buat kotak 79 tuh lumayan hadiahnya sampai akhir gitu. Kalau ini kan nggak benefit. Misalkan lu player gratisan gitu, lu nggak top up, ini kan buat top up ya, kadang ntar ini juga nanti, ini sama juga buat top up tuh. Buat truk juga nambahin skor, buat sekuritas nambahin skor, buat rekrut support nambahin skor, itu di dua transaksi. Lanjut kita ke truk ini sebenarnya juga nggak ngaruh doang, paling cuma di truk doang yang ngaruhnya ya. Kalau yang di atas ini meningkatkan
kapasitas truk untuk besi dan makanannya paling cuma menambahin peningkatan lu dapetnya RSS resource lu berapa gitu dah, dapat meningkatin, nambahin lagi resource lu, sumber daya lah ya berkata ya. Sama terus meningkatkan HP ini kan ketika lu nyerang truk itu dapat apa, dapat HP, dapat attack dan def buffnya tuh. Terus nah ini pas ketika mempertahankan truknya ketika lu diserang dia ya paling buffnya gitu doang di sini tuh. Terus ini mempercepat waktu perjalanan truk, misalkan dari 5 jam ke 3 jam kalau max tuh. Kalau gua kan max tuh kalau nggak salah 3 jam doang kalau udah max nih. Terus di sini bagian yang di sini ada peluang untuk mencari barang tambahan setelah serangan berhasil. Nah ini ketika lu nyerang kemungkinan itu ada tambahan barang dapat dari sini. Kalau ketika max ya, kalau nggak salah max di level 5 apa level 5 kalau nggak salah. Nah terus ini ketika lu dijarah sama orang itu kemungkinan akan diklaim. Jadi ketika barang lo bisa keambil tapi nggak jadi keambil, jadi diambil aja sama kita gitu. Lanjut, bagian di sini meningkatkan jumlah truk harian. Ya nambahin, kalau gue udah max nih berarti gue setiap jalanin sehari itu 5 truk. Nah itu maxnya tuh 5 sehari 5 kali 5 truk. Kayak itu lumayan juga sih. Di sini kan kalau truk ini kan dapetin sumber daya, dapetin speed up, dapetin poin aliansi, ada dapetin apa gear ungu, ada dapetin itu juga apa namanya tiket recruitment hero. Itu banyak benefitnya tuh, lumayan juga truk, ada pecat juga. Terus ini kalau ini ketika lu penjaraan itu dibatasi, kalau iya dibatasi tuh, kalau nggak salah penyerangan itu cuma 3 kali, yang itu apa yang truk biasa tuh 3 kali nggak salah, 2 kali nggak usah serangan, 2 kali oh, 2 kali. Nah kalau rusa ini serangan attack cuma sekali doang udah, kalau 3 kali udah nggak bisa diserang lagi. Nah rusa ini juga banyak benefitnya. Sekali jalan lu bisa 76, tapi kalau nggak kerampok. Tapi biasanya kalau rusa ini gue terakhir nih, soalnya banyak player yang nyarinya tuh rusa, nyerangnya rusa, soalnya benefitnya banyak dari SAT. Biasanya orang ada juga nih yang level tinggi nyarinya tuh peta dekorasi yang ungu nih. Nah itu dia benefitnya banyak, dari kecepatan 5 dapat 20, poin aliansi yang 2500. Ini benefitnya banyak, makanya gua dulu tuh gua nggak terlalu kerusa dulu tuh. Tapi ketika sumber daya gua tipis, pengen naikin angka 30 nih, pengen naikin jadiin T10. Nah gua mau nih harus dapatin resource yang segini gitu. Lanjut. Terus apalagi nih? Nah yang terpenting ini special force, asli ini penting banget kalau gue bilang. Nah ketika lu di angka ya misalkan 26, 27 ya, 28, 29 ya, gue saranin lu udah riset ini nih semua nih, riset ini, upgrade ini kan udah ada via aliansi itu buat nambahin juga. Ini kan soalnya pakai valor nih. Nah kalau dari truk ini kalau nggak salah cuma pakai ini doang, sumber daya resource.
Kalau ini pakai Valor nih, pakai Valor buat nambahin poin aliansi. Ini berguna banget nih buat hari Rabu di 2 PS aliansi, lumayan. Nah, kalau level 5 nya itu 1000-an apa 1000-an Valor gitu ya. Makanya gua bilang tuh ini penting banget tuh. Makanya kalau dari AK27 pengen lu langsung misalkan 30 dapat T10 itu gua saranin dari sekarang lah buat nih riset nih dari atas ke bawah, aja dulu, ke bawah mentokin sampai level 1. Kalau sini nggak bisa ya, harusnya nih ya, kalau ini harus max dulu nih, harus max baru bisa ke sini ke buat T10 sampai bawah sini level 1. Pokoknya ntar ada syarat lagi, misalkan di sini kalau nggak salah ada syarat nih, harus ini level 3 apa level 5 nih, yang ini nih, yang 3 ini level 3 apa level 5, gue nggak tahu pokoknya gitu, baru ke bawah. Terus kalau udah ini udah yang penting aja sih sebenarnya, yang attack, yang defense, yang dapat HP, ngebuat dapat buff gitu, sama buat pelatihan. Kalau ini gua enggak nih, gua nggak maksin nih karena juga sayang waktunya, mendingan yang ada benefitnya gitu. Maksudnya lu mau ngejar HK apa ngejar power ya, naikin ke hero dulu, ke unit, atau enggak ke duel aliansi yang belum max gitu, yang di radar belum max nih di sini gitu. Nah, kalau yang ini kepung untuk robot, penguasaan pertahanan, penguasaan tank, penguasaan rudal, penguasaan pesawat, ini belum terlihat, masih abu-abu kalau nggak salah. Nah, ketika terlihatnya ini tuh harus kalau nggak salah, gue lupa inget sih sebenarnya asli. Ini tuh special force-nya harus 80%. Makanya bisa kebuka nih 5 ini, kok 5 dari itu tuh bisa kebuka baru kayak gini. Kalau misalkan kebuka, misalkan squad pertama lu tank, misalkan lu udah T10 lah, kalau 30 udah punya T10 dan ini 80% nih pasukan khususnya. Nah, lu squad lu tank ya fokusin ke penguasaan tank. Kalau squad lu misil, squad 1 lu fokusin ke penguasaan rudal. Terus kalau squad 1 lu pesawat, fokusin ke penguasaan pesawat, gitu aja gitu terus. Nah, langsung jika pengeluar robot ini juga lumayan nih buat nambahin attack nih. Ini kalau masalah attack nih, buat nambahin attack nih, buat nambahin defense, yang penguasaan pertahanan, buat nyerang base enak. Kalau ini kalau buat keserang base kita, keserang itu buat pertahanan itu. Ini mah nanti dah, kalau yang kepengurusan robot gue juga belum paham nih, penguasaan pertahanan juga belum paham. Tapi pasti ada buffnya tuh di salah satu bagian tersebut tuh pasti ada buffnya. Buff apa aja pasti ya. Kalau yang gue sepengetahuan gue tuh pasti buffnya tuh nggak jauh dari inian, attack, def, hero, sama penambahan kerusakan. Udah tuh, lanjut. Nah, ini yang terakhir ya. Kalau yang garasi 4 mah itu kan buat top up doang tuh, bulanan itu nggak worth it sih menurut gua. Tapi kalau lo emang pengen punya squad 4 ya nggak apa-apa, ambil itu. Sekitar sebulannya itu hampir gopean kalau nggak salah, 400 berapa 300 berapa gitu. Kita buka tuh 415 belum sama pajak. Coba mau pajak 460 tuh, lumayan cuy. Buset, mendingan nggak usah sih kata gua. Squad sampai punya squad 3 juga, squad 2 squad 3 nya kadang juga kagak kepake, paling cuma buat nambang doang kalau gua mah ya.
buat nyerang juga buat pengalihan doang gitu. Nah, lanjutnya yang terakhir adalah di sini. Ini sebenarnya updatean terbaru. Ini yang buat persyaratan buat naik ke 35 HK35. Apa aja bang? Dalamnya bang pengen lihat. Nah ini buat ini buat nambahin bangunan minyak, sumur minyak. Ini buat nambahin hebat kata dia produksi minyak lah. Soalnya kan dia ke 31 sampai ke 35 itu sekarang ngebangunnya pakai minyak. Ada minyaknya, ada resource-nya, ada sumber dayanya, ada emas, besi, koin. Nah itu ditambahin sama minyak gitu. Nah ini meningkatkan produksi. Nah ini ya sama atau meningkatkan, ada kecepatan riset juga, kecepatan konstruksi. Nah di sini muncul baru yang dapetin teknologi ketiga. Nah dan ini pun gratis, cuman dari teh doang lu up sampai sini udah. Tapi gue saranin kalau emang misal lu udah level 30 mau naik 31 ya terusin ke bawah dulu, soalnya ada di bawah yang buat syarat 31 35 ke atas, 31 ke atas gitu. Nah terus ya paling ini sama pelatihan, ini apa, penyembuhan, ini nambahin ningkatin output lagi buat sumber minyak produksi, ini rumah sakit, ini yang apa darurat, ini juga ini dapat bangunan satu lagi, dapat bangunan sumber minyak, jadi dapat 2 dan itu pun gratis. Nah ini juga buat mengurangi biaya sumber daya untuk pelatihan unit. Jadi ketika lu melatih unit itu dikurangin sumber dayanya, misalkan dari 7M ya, misalkan dari 7,6 M, 7M lah ibaratnya, misalkan 7M jadi berapa M, tiap paling tulang 500, jadi misalkan 6M 6,5 gitu. Mulai biaya sumber daya untuk penyembuhan unit terluka gitu aja, dikurangin sumber dayanya buat ini apa unit, penyembuhan unit. Nah langsung ini juga di sini kita dapat bengkel bagian drone. Bagian drone itu drone part yang buat naikin level drone kita. Nah kenapa nih, mungkin ya karena banyak yang ngeluh kali ya, soalnya setiap naik level tinggi drone itu makin banyak make drone partnya. Misal gua ini di drone partnya itu 100 di level drone nya itu 135, itu naikinnya itu 600 drone part, dan itu pun nyarinya susah, asli nyari pun susah, ngap-ngapan, tapi sambil jalan ya bisa, tinggal satu langkah lagi jadi naik 136 itu. Makanya dibikin ini nih enak ya, walaupun sedikit ya, sehari ya apa ya, 24 jam itu paling cuma dapat 5 maksimal. Nah ini meningkatkan output sumber minyak nih. Ini kalau ini nih yang ngeselinnya di sini nih, ini sampai level 10. Coba kalau level 1 ini gue udah sampai sini, udah bisa naik 31. Kenapa yang lain 1 semua level 1, di sini level 10 aswar anjing. Jadi berat sini gue nih, udah riset lama banget ini. Kemarin aja ini berapa hari, 15 hari kalau nggak salah, berapa 12 hari atau berapa gitu, puluhan hari lah. Dan sini 17 hari itu, makanya berguna banget sebenarnya.
dari lu masuk top satu aliansi itu, top satu aliansi atau 1 2 3 4 itu berguna, jadi mengurangi kecepatan riset, kecepatan bangunan. Dan yang gua bilang pas konten sebelumnya itu, lu minta buff capital itu juga akan mengurangi apa, mengurangi waktu buat riset pembangunan. Itu berguna tuh. Oke, jadi itu aja ya, sekilas lah pembahasannya, sedikit yang gue tahu lah dan yang gue kerjain gimana ya gue galinnya. Pokoknya gue makanya setiap orang tuh di layar ini style permainan itu beda-beda. Jadi gini, gue jelasin style beda-beda ya. Jadi banyak yang yang ngatin power dulu, ada yang langsungin ke HK, cepetin ke HK gitu. Banyak sih player gitu ya. Nah, gue juga dapet komenan nih dari konten yang kemarin, dari bang siapa gitu ya, gue lupa. Katanya tuh HK kecil nggak apa-apa, yang penting power gede. HK 24 dulu biar drop level 8. Nah di sini fokus bintang hero itu katanya, baru kita fokus bintang hero, bangunan attack dan lain-lain. Soalnya kalau lu makin naikin HK itu makan sumber daya yang banyak. Nah dari sini gue udah paham sebenarnya ya sama aja. Gue juga pernah nyobain kayak gini, kayak dia itu pernah nyobain. Gue pengen stuck di 27, gue pengen fokusin power gue dulu, dan gue pun ketinggalan sama teman-teman gue, sama member-member yang di aliansi dulu ya. Udah ada yang 28, ada yang 29, dan itu pun statsnya jauh banget, jauh gue bilang jauh ya. Gue balik lagi sih, simpel aja, gue balik lagi sekarang mah. Kalau main game mah gue bilangin banyak yang beda-beda mainnya gitu ya. Gue pokoknya mah main game itu stylenya beda-beda, terus kenyamanan pokoknya mainnya sesuai kenyamanan diri lu aja, gimana cara mainnya. Dan yang komen itu juga nggak salah, gue juga pernah nyobain sebenarnya ya, nggak apa-apa. Lu sekarang mah eksperimen aja, lu cobain gimana rasanya, terbaru ntar balik lagi ke gua gitu. Kalau komen lagi gini bang rasanya gini enak gini ya nggak apa-apa, lanjut, nggak apa-apa. Terus yang yang fokus power dulu itu enak katanya. Terus yang langsung naikin HK ke 30 ya itu kan beda-beda. Soalnya nih ada yang gue lihat sih, semua yang dulu tuh fokusnya pada ke HK 30 dulu, ngincer T10 itu, udah itu aja. Pokoknya gitu guys. Pokoknya main itu sesuai kenyamanan, gimana cara mainnya lu aja, eksperimen aja. Semuanya luas sebenarnya ini kalau dibahas, nggak ada yang nggak bener. Yang bener paling ya cuman yang top spender, udah itu aja. Lu sama aja, lu mau ngebebekin, misalnya lu mau AK24 power gede ketemu sama yang top spender mah sama aja, gue bilang gitu. Yang penting mah main udah sesuai kenyamanan lu. Gue sih hanya cuma berbagi, ini harus ini. Gue juga cuma ngalamin apa yang gue
gue alami tuh gue ceritain. Udah sekian aja dari gue mah gitu. Lanjut. Paling nanti gue pembahasan berikutnya paling ke hero ya. Ke hero nanti kita bahas hero apa aja yang apa yang muncul, hero gratis, terus hero meta, terus yang worth it apa gitu. Itu harus dikumpulin kah nih apa nih, ikut tiketnya. Udah sekian dulu guys. Kalau kurang salahnya apa, kurang lebih mohon maaf ya. Itu sih apa, pokoknya main sesuai kenyamanan diri masing-masing. Dan lu tuh pun tahu kan di sini siapa menangnya. Kalau gue sih dari dulu emang tahu nih siapa menangnya udah. Kalau gue sih main ginian ya udah have fun aja, main sesuai proses. Pasti semua tuh ya kalian juga bisa kayak gue kayak begini tuh. Gue juga belum semua full bintang, masih nutur tuh hero yang ini siapa McGregor ya belum level 5. Apalagi yang ini nih yang eksklusif telepon Tesla yang hero lama belum level 5. Sambil jalan aja kalau gue mah itu pasti akan dapat startupnya. Ya udah, nanti gue bikin part hero nya, gue jelasin semuanya tentangnya, dari skillnya, dari XP nya, dari terus gearnya ya, dari hero meta. Tunggu video selanjutnya. See you guys. Regards, always push. Thank you.